Halo Bapak Ibu, bertemu lagi dengan saya, Poni Anggraini, di Ruang Belajar for Teacher. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas strategi terakhir untuk menciptakan kejelasan pembelajaran, yakni empati kognitif. Saya yakin Bapak Ibu sudah akrab dengan istilah empati, bukan? Jika kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, empati adalah suatu kemampuan untuk merasakan keadaan emosi orang lain, merasa simpati, dan mencoba menyelesaikan permasalahan dari perspektif orang lain. Lalu, bagaimana dengan empati kognitif? Apakah istilah tersebut berhubungan dengan istilah empati yang sudah kita ketahui? Mari kita temukan jawabannya pada video pembelajaran kali ini. Dalam buku The Skillful Teacher, John Xavier dan rekan-rekannya mendefinisikan empati kognitif sebagai kemampuan guru dalam melihat pengalaman belajar dari sudut pandang siswa dan mengambil keputusan dalam mengajar berdasarkan sudut pandang tersebut. Dengan kemampuan ini, guru dapat mengetahui ketika siswa mengalami kesulitan di dalam memahami materi pelajaran dan materi pelajaran mana yang sulit dipahami oleh siswa tersebut, kemudian mencari solusinya agar tujuan pembelajaran tetap tercapai. Nah, mengetahui kapan siswa kesulitan memahami pelajaran dan menentukan materi pelajaran mana yang sulit dipahami oleh siswa merupakan dua keterampilan yang berbeda, Bapak Ibu. Untuk mengetahui kapan siswa mengalami kesulitan, guru perlu dengan sengaja mengecek pemahaman siswa selama pembelajaran berlangsung. Sedangkan untuk mengetahui materi yang sulit bagi siswa, guru perlu mengidentifikasi terlebih dahulu letak ketidakpahaman siswa dan mencari cara untuk mengatasinya. Mari kita bahas satu persatu strategi yang dapat mendukung masing-masing dari keterampilan tersebut ya Bapak Ibu. Kata pengecekan pemahaman digunakan untuk mendeskripsikan perilaku guru saat mencoba mengetahui apakah siswa paham atau tidak. Terkait hal tersebut, terdapat 3 perilaku yang dapat diaplikasikan oleh guru. Yang pertama, untuk menunjukkan pemeriksaan pemahaman, guru dapat mengawali dengan membaca bahasa tubuh siswa seperti gestur badan dan ekspresi wajah. Dengan mengenali bahasa tubuh siswa yang menunjukkan kebingungan, kita dapat menghentikan sejenak penjelasan kita dan membuka komunikasi pada siswa tersebut. Sayangnya, kita tidak bisa hanya mengandalkan bahasa tubuh saja, Bapak Ibu. Mengapa demikian? Terkadang siswa dapat menampilkan bahasa tubuh seakan-akan mereka paham atau mengerti, padahal mereka tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Selain melalui bahasa tubuh, guru juga dapat melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa secara berkala. Terdapat 2 jenis pertanyaan yang dapat dilontarkan oleh guru, yakni pertanyaan untuk mengecek ingatan siswa dan pertanyaan untuk mengecek pemahaman siswa pada konsep yang sedang dipelajari. Contohnya, jika kita melontarkan pertanyaan seperti, rumus apa yang digunakan untuk mencari luas segitiga? Maka pertanyaan tersebut mengecek ingatan siswa. Sedangkan kita juga bisa melontarkan pertanyaan seperti, apa yang perlu kamu lakukan untuk mendapatkan luas segitiga ini? Sambil memperlihatkan gambar segitiga dan angka pada sisi segitiga tersebut. Nah, pertanyaannya seperti itu, mengecek ingatan siswa sekaligus pemahaman siswa dalam mengaplikasikan rumus luas segitiga. Namun terkadang kita melontarkan pertanyaan dan menganggap bahwa siswa memahami konsep yang kita jelaskan. Jangan sampai kita terjebak dengan pertanyaan ingatan saat kita ingin memeriksa pemahaman siswa ya Bapak Ibu. Permasalahan yang muncul dari pengecekan pemahaman dengan melontarkan pertanyaan adalah kita hanya bisa mengecek pemahaman siswa yang menjawab pertanyaan tersebut. Sedangkan kita juga memiliki kebutuhan untuk mengecek pemahaman dari setiap siswa di dalam kelas. Oleh karena itu, guru di Amerika Serikat yang bernama Madeline Hunter memperkenalkan metode yang disebut deep sticking. Dalam pembelajaran, deep sticking adalah sebuah teknik yang digunakan untuk memantau pemahaman seluruh siswa secara berkala dan bersamaan selama proses pembelajaran berlangsung.
Teknik ini digunakan guru untuk memeriksa pemahaman dengan menggunakan sinyal yang sudah disepakati bersama oleh seluruh siswa. Sinyal tersebut bisa berupa gerakan jempol ke atas untuk sudah memahami, jempol ke bawah untuk belum bisa memahami, dan jempol ke sisi kiri atau kanan sebagai tanda siswa ragu-ragu dengan pemahamannya. Bentuk sinyal dari deep sticking juga bisa dimodifikasi oleh guru, misalnya dengan menggunakan gerakan tangan, simbol warna, kartu, atau perangkat-perangkat lainnya. Deep sticking juga dapat digunakan tanpa sinyal, misalnya dengan cara memberikan satu pertanyaan terbuka atau menginstruksikan siswa membuat esai singkat berisi konsep yang baru saja mereka pelajari dengan bahasa mereka sendiri. Selama siswa mengerjakan, guru berkeliling dan melihat pekerjaan siswa dari bahu mereka untuk melihat seberapa jauh siswa tersebut dapat menjelaskan konsep yang baru saja ia pelajari. Keterampilan berikutnya yang perlu dikuasai oleh guru adalah mengidentifikasi materi yang sulit bagi siswa dan membantu mereka mengatasinya. Strategi pertama yang mudah kita lakukan adalah menjelaskan ulang materi tersebut di dalam kelas. Bisa dengan kecepatan yang lebih lambat dan lebih detail. Bisa juga dengan menggunakan teknik mengajar lainnya seperti teknik analogi, peta konsep, dan lain sebagainya. Strategi berikutnya yang dapat kita lakukan adalah dengan memberikan pertanyaan pada siswa terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi secara detail bagian mana dari materi pelajaran yang mereka belum pahami. Dengan strategi tersebut, kita bisa fokus menjelaskan ulang hanya pada bagian spesifik dari materi yang belum mereka mengerti. Strategi terakhir dalam mengatasi kebingungan siswa adalah dengan meminta mereka menjelaskan kembali apa yang mereka tangkap dari konsep yang telah dijelaskan tadi. Dengan menggunakan strategi ini, guru bertugas sebagai pendengar yang baik agar memahami cara berpikir siswa tersebut. Kemudian guru juga dapat memberikan pertanyaan lanjutan yang sifatnya memfasilitasi siswa untuk menemukan sendiri konsep yang sedang dipelajari. Cara ini sangat baik karena dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermakna bagi siswa. Bapak Ibu, pada kenyataannya tidak mudah bagi kita mengalokasikan waktu untuk mengecek pemahaman siswa secara berkala dan memberikan penjelasan ulang pada siswa yang belum mengerti. Namun hal tersebut tetap penting untuk kita lakukan. Oleh karena itu, empati kognitif yang kita kembangkan dalam proses pengajaran juga perlu dibarengi dengan sikap persisten dan pantang menyerah untuk membantu siswa-siswi kita mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini dapat membangun ekspektasi yang tinggi pada mereka, sehingga mereka termotivasi untuk mengatasi kebingungannya dan berusaha memahami materi pelajaran. Buatlah komitmen kepada setiap siswa kita untuk membantunya memahami materi pelajaran. Kita dapat mengulang materi yang belum jelas dalam diskusi kecil di luar jam pelajaran, atau mendatangi siswa yang belum mengerti dengan pendekatan individual, atau mungkin menjanjikan mereka untuk menjelaskan ulang materi di awal pertemuan berikutnya. Kita juga perlu menunjukkan kepedulian kita dengan cara mengecek terus-menerus pemahaman mereka, hingga kita yakin mereka mendapatkan kejelasan dari pembelajaran yang berlangsung. Nah, semoga strategi dan sikap untuk membangun kejelasan pembelajaran yang saya telah bagikan pada video ini dapat membantu Bapak Ibu menjadi guru yang terbaik bagi siswa-siswi kita. Sampai jumpa pada misi pembelajaran selanjutnya.